bakal calon. Adapun satu yang belum terakomodir itu masalah legalitas. Legalitas dalam hal ini seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, mudah-mudahan nanti setelah ketua terpilih bisa memiliki legalitas seperti izin prinsip yang dulu yang pernah tadi kita sampaikan bahwa Bali dulu punya izin angkutan rencar. Oh siap. Nah, yang sampai saat ini saya lihat izin prinsip daripada pengusaha rental ini hanya berbekalkan badan hukum sampai NIB ya. NIB ya betul. Sedangkan sekarang kita di nasional untuk bergerak di bidang angkutan, Menkumham hanya mengakui dua berbadan hukum, yaitu koperasi dan PT untuk tingkat nasional. Selain itu mungkin setelah ketua terpilih ini bisa memberikan satu hubungan komunikasi dengan kementerian yang lebih baik. Jadi Aspeda ini bisa diakui di seluruh Indonesia, seluruh provinsi. Karena Aspeda selama ini saya lihat di masing-masing daerah itu, karena bisnis asosiasi rental ini adalah bisnis masyarakat umum. Siapapun bisa melaksanakan usaha seperti ini. Yang seperti tadi disampaikan, pertumbuhan peningkatan daripada usaha rental ini cukup menarik karena bisa dilakukan oleh siapapun. Orang rumahan pun bisa. Gitu loh. Cuman untuk melegalitas sama seperti keanggotaan, untuk bisa menjadi pengusaha rental daerah minimum harus berbadan hukum. Ya, itu yang perlu nanti ke depan di tingkat nasional disampaikan di kementerian, khususnya di perhubungan hubungan darat. Saya rasa kalau dilihat dari kapasitas bisnis rekan-rekan kita, saya sudah lihat cukup berkembang, cukup menarik. Artinya bisnis ini bisa berjalan di masing-masing daerah. Tinggal sekarang merapikan saja legalitas daripada usahanya itu sendiri. Mudah-mudahan nanti aspirasi bisa disalurkan nanti pada Munas nanti di Jakarta untuk bakal calon Pak Ketua. Terima kasih. Perlu tanggapan? Perlu ditanggapi Pak Munir? Cekeleng. Jadi begini Pak, terima kasih masukannya. Memang Pak, di Aspeda ini kita ini kan tergabung dari anggota yang kita belum punya standar Pak. Mulai dari yang kecil backgroundnya dulunya dari bawah sampai yang dari pebisnis yang dari atas. Makanya kami ingin standarkan dulu melalui program edukasi tadi Pak, mengenai legalitas, mengenai nanti manajemen sistem, mengenai nanti digital marketing seperti itu. Standarnya Pak, nanti kalau sudah standar kami akan mengarah ke sana supaya kami akan mendorong kepada teman-teman pemerintahan untuk lelang pun nanti harus ada standar. Jadi nggak boleh lelang nanti semua lelang diundang, nggak boleh. Harus punya standar SOP pengusaha yang seperti apa yang harus diundang ikut lelang. Seperti, mohon maaf kalau kita boleh Pak, di pengusaha konstruksi itu ada standarnya sendiri Pak. Begitu. Sementara saat ini kita nggak punya standar, asal punya NIB, punya PKP masuk ke lelang. Seperti itu. Kita belum punya standar. Kita mengarah ke sana Pak. Nanti pelan-pelan. Karena namanya edukasi ini perlu pemahaman yang pelan-pelan. Smooth nanti tapi progresnya terjadi. Begitu Pak. Iya. Ada yang lain, Mas? Ayo, Pak Yono. Baik, Cakep. Perkenalkan nama saya Yono. Sebenarnya saya masuk Aspeda itu dari 2019. Sempat saya sampaikan ke Pak, arahnya Aspeda ini mau dibawa kemana? Karena sampai sekarang, jujur, kalau menurut saya belum punya arah yang pasti. Itu secara pandangan saya. Ya. Karena di sini kita semua pasti ikut Aspeda juga membawa kepentingan masing-masing. Nah, itu satu. Nah, kalau memang nanti ke depannya, misalnya Bang Munir maju menjadi ketua umum, saya harap bisa membuat sistem yang disampaikan tadi, gimana caranya sistem di Aspeda sendiri itu ditata lebih baik lagi, dan juga
kalau memang tadi saya dengar katanya akan data semua unit data itu dimasukkan, ya kan? Jadi mungkin biar dapat A1 kan gitu kan tadi. Nah, yang menurut saya kan memang dari semua anggota ini kan memang spesialisnya masing-masing. Ada yang spesialis rental lepas kunci, ada yang spesialis event. Nah, lempar karena unit di sana ternyata mereka tidak jago event, ya kan? Ya kita harus kita data seperti itu biar sedetail mungkin. Oh ini memang jagonya event siapa, yang punya unit ini siapa. Jadi memang harus A1 ya, tidak dari unit saja, tapi juga dari spesialis mereka itu kerjaannya apa gitu. Basic jasa layanannya itu apa seperti itu. Jadi juga saya memang dulu pernah tanya Pak sebenarnya arahnya ini kemana. Saya diajak iuran 50.000 pun saya nggak mau, saya nggak bayar. Terus terang saya nggak bayar karena apa? Saya belum tahu arahnya ini kemana gitu. Saya ke Asperda juga ke kepentingan, pasti juga cari order betul. Pasti juga semuanya mungkin 90% hampir sama. Tapi karena kita di Asperda ujung-ujungnya cuma ngumpul, makan, minum, habis itu rame-rame karaoke. Biasanya rata-rata seperti itu kumpul ya kan? Nah, kita harus bisa mengarahkan tujuan organisasi ini apa gitu loh. Kalau cuma sekedar kumpul-kumpul aja ya rugi kan gitu. Nah itu mohon nanti ke depannya kalau memang menjadi ketua umum, harapan saya seperti itu tadi, bisa dipilah mana memang kalau kita saling support satu sama lain. Jadi biar tidak orang itu aja gitu. Ini udah spesialis event, ada Bang Ian, ada Bang Sandi. Kalau saya kan cuma jago lepas kunci. Kalau saya dilemparin di event saya nggak bisa. Orang memang saya bukan spesialis, walaupun saya ada unitnya, kan begitu. Nah seperti itu nanti ada seperti itu aja sih. Mungkin ada yang lain. Pak Putra Petir, ini jago antar provinsi. Nah iya kan, dia banyak unit tapi jago antar provinsi. Nah kan begitu, betul nggak? Ada tambahan nggak Pak? Udah, cukup sebentar. Tanggapi dulu Pak ya. Ya. Tanggapi. Terima kasih Pak Yono ya. Ya. Pak Yono. Ini kayaknya dari Jawa ya? Saya jawab. Oh iya. Oh Malang. Tangga sendiri. Arema. Arema. Iya, Pak. Jadi memang betul Pak, banyak teman-teman di Jawa juga yang merasakan seperti apa yang dikeluhkan Pak Yono bahwa organisasi kita ini kelihatannya belum berkarakter seperti itu. Arahnya kemana sih seperti itu? Bahkan ada Pak Yono bilang bahwa ini kita mau dibawa kemana? Masa kumpul-kumpul setelah itu ngopi pulang? Betul. Gitu toh. Nah, makanya tadi saya jelaskan bahwa program kami akan menjawab seperti itu Pak. Jadi kami akan adakan edukasi supaya nanti teman-teman tahu mendapatkan manfaat. Terus tadi akan kami bikinkan database supaya mendapatkan A1. Termasuk yang tadi Pak Yono sebutkan bahwa kayak saya ini Pak di Surabaya, saya ini spesialis bulanan LPSC spesialisnya. Mobil kami 120. Tetapi kami ketika disuruh handle event sampai sekarang saya nggak bisa event Pak. Kemarin banyak G20 masuk ke saya bilang udah serahkan kepada yang sudah spesialis daripada nanti kita dimakan teman-teman yang sudah spesialis seperti itu. Karena bukan basic saya. Jadi kalau di Surabaya tanya saya event, saya nggak mungkin bisa handle event. Bahkan kemarin saya hadirkan beliau ke sana untuk mengedukasi. Saya punya tele itu 8 orang untuk mengedukasi beliau tolong dikasih masukan ke teman-teman. Bagaimana sih bisa handle event? Karena kok sampai sekarang ini kok nggak bisa handle event saya bilang gitu. Spesialisnya memang di perusahaan saya ini. Tahunan. Jadi mobil buka bungkus setelah itu 3 tahun selesai kita jual. Saya spesialis begitu. Lepas kunci saya juga enggak. Jadi memang benar nanti variabelnya nanti akan kita tambahin spesialisnya kemana supaya nanti kita nggak salah tekanan partner. Betul. Kita salahnya mencari partner. Supaya nanti nggak yang dapat event itu mohon maaf bukan ketua DPD aja atau pengurus-pengurus, tapi semua mendapatkan nanti begitu berdasarkan pakai nanti aplikasi tersebut sehingga anggota kita bisa berkomunikasi. Katakanlah 10.000 anggota kita bisa komunikasi dengan 10.000 anggota, tidak seperti sekarang terkotak-kotak. Ya seperti itu. Ini harapan kami Pak ya. Mudah-mudahan nanti seperti apa yang kita sampaikan bisa nanti bawa manfaat. Ada yang lainnya mungkin? Boleh. Lain. Oh. Iya. Udah. Langsung aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Wahyu dari Global Dewata Indonesia. Kita spesialis dokter Pak.
spesialis fungsi dokter. Oh, dokter. Farmasi. Farmasi. Even dokter sama kontrak tahunan, tapi kontrak tahunan saya close 2017 karena rugi saya. Oh, rugi ya? Ya, saya close, saya biasa tender sama Trek sama Orik biasanya. Orik. Untuk perusahaan-perusahaan di Jakarta. Banyak dulu ratusan, tapi saya close karena rugi. Nilainya nggak masuk, ternyata lebih masuk di harian. Jadi ini Pak Ketum, nanti kalau misalkan ini nanti Pak Ketum jadi mungkin mau sedikit menambahkan. Jadi SOP dari pelayanan maupun SOP dari sewa lepas kunci maupun SOP kontrak tahunan. Kalau nanti Pak Ketum bisa memberikan edukasi kepada semua anggota, terutama anggota Asperda, baik pengurus maupun anggota. Kalau itu nanti ada standarisasinya, itu insya Allah akan memberikan efek yang signifikan buat Asperda. Karena saat ini kami masing-masing punya SOP sendiri, itu Pak Ketua. Jadi SOP kita itu tidak standar sesuai dengan SOP kami. Tapi kalau nanti Asperda dengan programnya Pak Ketum yang nomor 1 itu pelatihan, keorganisasian, macam-macam itu ditambahkan lagi tentang SOP, standar operasional prosedur untuk semua anggota Asperda. Itu insya Allah kalau itu bisa dijalankan dengan baik, kita menjadi satu, istilahnya kalau sapu, kalau sendiri-sendiri itu kan digebuk patah. Tapi kalau dalam satu ikatan yang kuat dengan SOP yang sama, kita menjadi sesuatu kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang sangat kuat. Kalau itu bisa diakomodir oleh Pak Ketum, insya Allah kita Asperda seperti yang diminta Pak Yono itu, kita bisa punya branding lebih bagus dari BNN, punya branding lebih bagus dari Korendi, punya branding lebih bagus dari RCI. Jadi SOP ini sangat penting sekali. Tapi ya itu effortnya Pak Ketum, Pak Caketum. Jadi Pak Caketum harus banyak meluangkan waktu untuk ke daerah-daerah. Karena daerah kadang-kadang nggak punya program. Mau ngapain sih kita? Mau training apa sih untuk sopir? Mau training apa sih untuk pengusaha? Bagaimana cara mengurusin pajak? Bagaimana menghadapi event yang misalkan G20? Apa aja yang harus disiapkan? Kalau Pak Ketua sudah ahlinya. Tapi beberapa teman-teman kan bukan ahli, ya kan? Tahu-tahu nanti sama di Jakarta dikasih, "Truk, tolong dihandle 50 mobil." Waduh, bingung dah. Pasti kita minta Pak Ketua tolong dibantu dihandle gitu. Karena kan beliau ahlinya untuk itu. Kalau dokter saya ahlinya, karena saya udah 22 tahun megang renkan untuk yang kedokteran. Ya, dari tahun 2000 sampai saat ini. Jadi memang di situ market saya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke Pak Caketum. Semoga nanti bisa diakomodir dan ya semoga Pak Caketum jadi bisa undang-undang kami, apa yang kita sampaikan bisa terlaksana dengan baik. Ini itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanggapi dulu ya, Pak. Ya, terima kasih Pak siapa tadi? Wahyu. Mohon maaf saya ini agak pelupa. Jadi begini Pak, saya ini terinspirasi oleh standarisasi Pertamina. Kami sering sampai sekarang mobil kami dipakai Pertamina. Itu kalau di Surabaya Pak, driver yang dipakai Pertamina itu harus mempunyai sertifikat khusus. Sertifikasi. Saya jadi tergelitik Pak ketika driver kami mengikuti pelatihan. Sedangkan kami ini pengusaha ini tidak pernah ada pelatihan, sehingga kami nggak punya standar tadi yang disebutkan pelayanan yang baik. Kita punya standar bagaimana bikin pelaporan keuangan yang baik seperti itu. Sehingga kami ini seperti apa ya? Seperti pengusaha tanpa sertifikat. Bukan sertifikat, sebetulnya kita nggak butuh sertifikat, tapi skill tanpa SOP, tanpa skill skill yang mumpuni begitu loh.
SIM-nya tembak. SIM-nya tembak. Sedangkan kita ini, mohon maaf, drivernya freelance. ya. Sedangkan kita ini dari beberapa SDM, Pak. Tadi saya sebutkan bahwa kita ini ada yang dari pebisnis, ada yang dari birokrat, ada yang dari dulunya yang mana pemikiran kita tentang usaha rental ini berbeda-beda. Nah, ini betul Pak, tadi inspirasinya dari itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita punya standar supaya nanti kita menjadi apa ya, punya rasa yang sama. Ketika kita ngomong organda Pak, organda punya standarisasi seperti ini kan begitu Pak. Nggak tahu kalau saya organda nggak tahu. Saya pengen Asperda seperti itu, punya standar yang jelas supaya nanti teman-teman luar organisasi ini standarnya kalau sudah masuk Asperda punya standar yang sama, punya tes yang sama. Jangan sampai kita kalah namanya nasi padang di mana-mana rasanya sama. Kenapa kita pengusaha Asperda nggak punya rasa yang sama itu Pak? Makanya nanti saya sebutkan bahwa ketika teman-teman ini sudah punya merasa mendapatkan sesuatu bermanfaat untuk Asperda, loyalitas ini akan tumbuh sendiri. Iya. Akan tumbuh sendiri. Tapi ketika teman-teman ini tidak mendapatkan manfaat dari Asperda, bayar 50 aja nggak mau. 50 aja nggak mau. Seperti tadi Pak Yono tadi. 25.000. Oke Pak Yono. Begitu ya. Merasa nggak mendapatkan manfaat dari Asperda 50 aja nggak mau. Kan nggak mau. Tapi kalau udah mendapatkan manfaat 1 juta mau kan? Nggak masalah. Sponsor 1 juta Mau gitu. Itu seperti itu Pak. Mungkin ada yang lain mungkin? Sedikit langsung aja ya. Iya, silakan. Langsung aja nggak mau. Langsung Langsung. tes gitu. Perkenalkan, nama saya Made Arte dari Sen Bali Duiva. Apa namanya? Saya lihat di sini ya, visinya menjadikan Asperda sebagai organisasi profesional dan cerdas. Sama apa namanya, misinya ada 6 misi yang ada di sini. Yang saya sangat inginkan itu di misi 1 program pelatihan pengembangan SDM itu memang sangat diperlukan biar teman-teman anggota di Asperda ini tidak banyak pertanyaan manfaat apa sih yang kita dapat masuk Asperda seperti yang Mas Yono tanya tadi, biar kita yang udah menjadi anggota itu biar semangat. Terus kedua, yang lain yang kepingin mau masuk ke Asperda merasakan manfaatnya. Seperti apa namanya, biar saya masuk Asperda seperti ini loh gitu. Jangan seperti dibilang masuk Asperda hanya ngumpul, duduk, minum, Ya, oke. ya yang lain lah itu kan menurutnya kan. Seperti itu. Kedua, sekarang di transport, di semua transport pun udah mulai digitalisasi. Udah ke era baru ya, era digitalisasi. Jadi kalau kita masih pakai sistem lama, masih sistem kuno kita kan, itu yang ketinggalan pasti kita. Karena kan transport, rental itu lama-lama kan seperti sunset, terus meredup. Nah, kita kalau nggak mengikuti zaman, mengikuti modern kayak sekarang ini, kita bakalan ditinggal. Jadi saya harapkan program yang mendigitalisasi, membuat suatu plafon atau apalah nanti namanya, itu benar-benar bisa terrealisasi. Itu yang kami harapkan dari DPD di sini, biar kita lebih gampang untuk mengaksesnya di seluruh Indonesia. Itu yang ini. Karena seperti yang kita gini kan, plafon itu sangat bagus juga. Jadi tahu si transport unitnya apa aja sih. Dia bergerak di bidang pelayanan, rental atau sewa tahunan, sewa bulanan. Biar dari contohnya dari Jaktim perlu unit di Bali, dia tinggal buka di aplikasi, mana dia merasa
cocok, silakan di apply di sana, order langsung ke sana. Itu yang sangat kita harapkan juga. Jadi semua dapat manfaat, tidak langsung siapa yang dikenal itu aja yang ditelepon. Jadi yang lain nggak merasakan, kita nggak pernah kenal. Karena jujur kalau kita hanya di grup WA itu kita susah. Paling udah ketumpuk 5 WhatsApp hilang sudah. Itu udah hanya di grup itu hanya say hello, ada info-info yang ya ini kita bisa share di sana. Tapi kalau masalah teknis order dan sebagainya memang sekarang udah mulai di sistem digital. Yang ini apa namanya? Nah, untuk program koperasi, kebetulan di Bali juga sudah ada koperasi, namanya koperasi Asperda Jasa Bali Raharja, Kopas Bara. Jadi kita berdiri di April ya itu koperasinya, dan udah mulai bergerak di bidang kita di apa namanya buka counter di hotel, di hotel itu, dan ada beberapa udah. Sudah beli mobil gitu. Belum Pak. Mobilnya belum Datang mobilnya. Mudah-mudahan bulan depan mobil koperasi Bali datang. Ya, itu Pak. Pak sekretarisnya itu Pak. Pak sekretaris koperasinya Pak Komar. Siap. Itu jadi biar kalau ada koperasi nasional ini, mungkin kita sebagai koperasi di bawahnya. Itu ada link bisnis apa sih yang didapatkan di koperasi di nasional, biar kita juga bisa. Contoh mungkin kayak tadi saya dengar ada mau jual oli atau spare part mobil yang lainnya, biar koperasi di daerah pun seperti di Bali ini mendapatkan satu link. Soalnya oli yang standarnya Toyota gitu, kita dapat link, harga sama, sistem pembayaran dan segalanya sama. Itu yang apa namanya kita inginkan. Kebetulan saya juga di koperasi di Tunggulu juga, di Bendahara, di koperasi di Kopas Baranya. Jadi biar kita dapat link bisnisnya di kalau ada koperasi nasional. Dan mungkin itu sistemnya nanti bisa diturunkan ke kita. Yang untuk pelatihan oke, kita sangat perlu sekali, terutama pelatihan di manajemen, terutama di itu yang kita tekankan sekarang. Pemerintah kan lagi gencar-gencarnya pajak nih, pajak ke katalog. Nah, saya harap Pak calon ketua bisa menjadi program prioritas untuk program training manajemen lah. Betul. Bukan training ke sopir aja. Kita manajemen pun kadang-kadang maaf aja, pendidikan kita tidak tinggi-tinggi. Mungkin ada yang hanya tamat SD, SMP, tapi mungkin karena punya pengalaman, hanya modal pengalaman buka usaha rental, tapi di manajemen keuangan kita kurang banyak yang kurang mengerti laporan pajaknya seperti apa. Jangan sampai anggota Asperda ada yang nunggak pajak seperti itu, kan malu juga kita kan. Ini kok Asperda yang bergerak udah nasional, kok anggotanya bisa nunggak pajak nih? Emang nggak pernah diedukasi apa? Mungkin kalau ada sistem keuangan atau platform keuangan nantinya bisa dibagikan ke kita, mau sistem berbayar atau gimana? Kita jangan apa namanya antusias sekali seperti itu. Saya harap semua misi yang disampaikan Pak Calon Ketua bisa dijalankan kalau terpilih nanti. Itu aja dari saya. Mungkin yang lainnya. Wilayahnya ada. Sebenarnya sama Pak. Sama aja. Mas, nah ini Pak Ketua, Pak Ketua. Nah, iya, sama. Jangan sama. Ya mereka sudah mewakili Bali. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sudah baca beberapa
visi misi. Namun tadi saya keburu ada telepon dan izin keluar. Jadi yang aman disampaikan saya belum mendengarkan. Tadi masalah integritas ke pemerintah sudah disampaikan. Sudah. Okay. Mungkin yang saya kejar adalah rebranding Asperda ke pemerintahan. Bagaimana pengusaha Asperda ini terrebranding di pemerintahan, otomatis pengusahanya akan dikenal semuanya. Ketika organisasi ini naik levelnya, suatu saat nanti akan ada standarisasi juga. Cari unitnya ke anggota Asperda. Itu yang kita harus kejar. Makanya kami di Bali juga sedang gencar melakukan itu. Bagaimana Asperda ini dikenalah dulu, kan gitu ya, ke semua lini instansi. Ya, ketika sudah dikenal, ya otomatis nanti anggotanya siapa aja sih, daftar anggotanya kan pasti ditanya. Karena udah banyak yang nanya instansi daftar anggota Asperda berapa sih. Jadi kan udah ada can-can yang akan dibidik dari pemerintahan. Ya mungkin ya order atau apa kan ya, masalah pembagian order itu ya nanti akan berjalan berproses mereka ketika sudah pengusahanya dilirik. Itu makanya terintegritas dengan pemerintah itu yang paling saya tekankan kembali. Dan saya baca ada misi yang usaha di koperasi, dan saya memang di Bali itu yang saya laksanakan. Karena di organisasi apapun tidak ada bisnis yang dikerjakan oleh organisasi. Yang dikerjakan oleh organisasi adalah ya kebijakan, lobby untuk para pengusahanya. Itu yang perlu dibangun di sini adalah kalau mau berbisnis harus terbentuklah koperasi. Ketika koperasi terbentuk, anggota wajib memanfaatkan. Kenapa? Ketika koperasi ini tumbuh besar, toh kita yang akan membagi hasilnya nanti. Kan begitu. Ya makanya mudah-mudahan ke depan cita-cita membuat koperasi nasional terintegritas juga ke masing-masing DPD. Apa program yang atau proyek yang koperasi nasionalnya dilinkkan juga ke masing-masing daerah. Jadi para anggota itu merasa ingin menjadi anggota koperasi. Karena jujur mungkin hampir seluruh DPD yang sudah mempunyai koperasi juga ada beberapa anggota yang tidak ikut. Itu memang jadi hak keanggotaan. Bali pun juga sama kan begitu. Nah, ketika nanti bermanfaat pasti akan ikut secara sendirinya. Tapi juga dalam maksa seperti itu ya. Mungkin itu aja dari kami. Pesan aktivitas tadi. Terima kasih. Baik Mas Oka, terima kasih masukannya. Jadi yang perlu kami tegaskan bahwa tadi mengenai program pengembangan SDM dan organisasian tadi, kenapa di dalam visi-misi kami itu tidak pernah menyinggung kami bermitra dengan pemerintah. Kami ingin Mas Oka bahwa program kami ini dari dalam, tapi outputnya nanti keluar. Seperti contoh begini, ketika kami sosialisasi tentang perpajakan, sudah barang pasti kami akan menjalin hubungan dengan dinas perpajakan untuk mensosialisasikan tentang itu, tentang pajak kepada teman-teman anggota. Disinilah sinergi antara organisasi dan pemerintah mengenai nanti mungkin keamanan. Ketika kami minta bantuan kepada Mabes Polri atau mungkin Polda setempat untuk memberikan edukasi mengenai keamanan, inilah namanya mitra kami dalam pemerintahan. Sehingga yang kami lihat, mohon maaf, yang kami lihat di Jawa adalah
program kemitraan dengan pemerintah ini hanya sekedar foto-foto. Mohon maaf Pak, ini bukan, aku nggak ngomong yang di Bali ya. Di luar daerah itu hanya sekedar foto-foto antara pengurus dengan pejabat. Setelah itu apa yang dirasakan anggota? Ini belum ada yang dirasakan anggota. Tapi kalau Bali sudah mengapresiasi misal kerjasamanya dan bermanfaat untuk anggota, wajib dilanjutkan. Makanya program kami adalah kami ingin program dari dalam, tapi efeknya nanti ke anggota keluar. Jadi tetap bekerja sama dengan dinas-dinas, tetapi dalam bentuk edukasi, sehingga tetap nama Asperda tetap di pemerintah tetap. Bahkan nanti ingin kami Asperda menjadi corong pemerintah tentang kebijakannya pemerintah. Contoh, program pajak 11%. Kalau orang nggak tahu program pajak 11% pasti keberatan. Tapi bagi pengusaha yang tahu pajak 11%, ini pasti pingin pajak 20% kalau boleh tahu. Karena tahu manfaatnya pajak. Beli mobil gratis. Kalau bisa memanfaatkan. Beli mobil gratis kan pajak masukan. Ya, kan tapi kan ada restitusi. Kan tapi kalau ada ilmunya juga. Begitu. Jadi bukan pajak gratis terus habis itu ada pajak gratis, ada ilmunya di situ makanya. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya kan kita nggak tahu di sini. Nah, di situ beliau kan nanti yang pengen kami kembangkan, kami pengen dari dalam, tapi efeknya nanti keluar, bukan dari luar, tapi nanti untuk di dalam tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Terus mengenai koperasi, beliau benar bahwa organisasi ini bukan untuk berbisnis, tapi harus ada koperasi yang menangani sendiri. Tadi saya sempat mampir ke Blioka dan melihat koperasinya. Saya tanya, udah jalan beli? Sudah. Katanya mau beli mobil. Saya sangat apresiasi sekali. Karena mohon maaf, di beberapa tempat itu koperasi yang Asperda itu sudah jalan. Sudah berjalan. Mati suri. Saya mau ngomong berat ini. Hidup segan mati nggak mau. Hidup segan mati mau. Mungkin nanti Bali ini bisa menjadi pilot project. Gitu. Jadi nanti kita beri apresiasi untuk Bali. Tepuk tangan untuk Bali. Untuk Pak Ketua Bali. Berarti kan benar kemarin diomongin bahwa kita jadi pilot project kan? Iya. Jadi kalau masalah koperasi yang sebenarnya gagasan itu sudah cukup lama. Yang eksekusi tidak ada. Yang diskusi kan? Itu. Kita perlu militan. Jadi seperti itu beliau Kak, kami sangat apresiasi terhadap teman-teman Bali, terutama tadi program kooperasinya. Saya sebetulnya pengen lama di Bali. Saya pengen transfer ilmu Pak. Nah kebetulan ini kooperasi, mohon maaf, ini kooperasi Sidoarjo, DPC Sidoarjo. Tapi sampai sekarang belum kami legalkan. Kami udah 2 tahun. Kami takut kooperasi ini nanti sudah dilegalkan tidak jalan. Tapi alhamdulillah tetap jalan, Pak. Kami belum legalkan. Karena kami punya trauma tersendiri dengan koperasi-koperasi yang lama. Makanya tadi kami kaget ketika ke Bali, Pak, koperasinya jalan Pak. Ini kemarin Pak Budi yang ini yang apa namanya? Saya tahu Pak Budi karena Pak Budi dulu Pak Budi Ketua Bali, saya wakil ketua umumnya, saya tahu. Oh ya Pak Budi, ini mau beli mobil 2, wah luar biasa saya bilang gitu. Ini perlu belajar lebih banyak ini ke Bali saya bilang gitu. Betulnya tadi katanya Mas Fatim sama. Program itu udah banyak Pak, tapi yang mau eksekusi itu yang susah. Karena mohon maaf Pak, yang kita pimpin ini para pengusaha. Kadang-kadang omongannya pedes Pak. Iya begini Pak. Ini keluarin. Kalau omongan pedes itu gampang Pak, kasih air aja. Gampang itu. Seperti itu. Satu lagi. Siap. Pak Yono. Sebenarnya saya dengar kalau pengurus di Asperda di nasional karena sudah mengurus menjabat di organisasi lain itu tidak boleh di sana. Apakah nanti juga programnya akan seperti itu? Saya pengurus nasional di satu organisasi. Tapi kalau memang saya bilang ke Pak Oka kemarin kalau DPD Bali memang mau arahnya lebih baik, saya siap bantu untuk di DPD. Nah, apakah itu nanti diberlakukan juga seperti kalau udah ngurus di organisasi lain nggak boleh kalau ini karena arahnya kan beda. ADRT-nya gimana nanti? Setahu saya yang tidak boleh menjabat pengurus Ketua umum aja. itu hanya tingkat
DPP nasional. Dan itu hanya sebatas mungkin ya ketua, sekretaris, bendahara. Kalau yang lainnya divisi lainnya kelihatannya masih ya. Saya belum mempelajari ADART secara penuh, tetapi saya lihat kayak divisi sekarang divisi keamanan itu masih jabat di organisasi yang lain. Tapi yang saya tahu adalah ketua, sekretaris, bendahara itu harus memang benar-benar pure murni satu organisasi. DPP Ya. kalau secara umum organisasi itu kalau sudah menjabat di DPP lain, Ya. udah bisa ke DPP, betul tidak keras gitu. Ya. Tapi Secara kalau etiknya begitu sih Pak. DPD, Ya. Secara etiknya begitu. Jadi secara etiknya memang satu. Dan satu lagi mungkin ya, Ya. jadi untuk ke depan Asperda ini bisa lebih berkembang, sama seperti Bali sekarang kan cuma masih memiliki DPD. Apa ada ada di dalam ADART nggak untuk membangun DPC? Karena Bali kan ada 8 kabupaten kota, sama seperti Organda ya. Kita ada Kabupaten Singaraja, Negara, Tabanan, Kelungkung dan sebagainya. Nah, apakah diatur itu nanti di dalam ADART atau kewenangan DPD? Kelihatannya sudah ada di ADART juga ada. ADART. Berarti bisa memungkinkan itu. Memungkinkan. Sangat mungkin. Mudah-mudahan itu bisa dikembangkan nanti oleh ketua terpilih setelah Musda supaya DPC yang ada di Bali ini bisa dibangun DPC, jadi Asperda ini bisa ada di seluruh kabupaten kota. Ya. Itu nanti cita-cita kami begitu. Baik, terima kasih. Supaya kita kalau ada event kemana-mana itu bisa tempat di sini. Iya, walaupun artinya dari pengusaha yang masing-masing daerah ini kan ada tempat wisata juga. Adapun mungkin yang kabupaten berdekatan seperti Tabanan dan Gianyar kerjanya di Denpasar, tetapi mereka memiliki tanggung jawab terhadap anggotanya masing-masing di seluruh kabupaten kota ini. Ya, Jatim punya 6 DPC, Pak. Jatim sudah punya 6 DPC. 6 DPC. Nah, masuk Mudah-mudahan Malang ya. ketua kita setelah terpilih ini bisa mengembangkan DPC seluruh kabupaten kota nanti di Denpasar. Baik, terima kasih. Gitu ya? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Ada lagi ya? Cukup. Pak Sandi, udah? Ibu dari Ibu. Ibu, kakak. Bayu.